Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arini Rizkiyah NIM 186 dan Novitsa Dwina NIM 187. Kelompok kami akan membahas tema kepribadian Nabi Muhammad SAW kelas 4 MI semester 1. Kompetensi inti adalah KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. KI 3, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 2.2, menunjukkan kemuliaan akhlak dalam menyampaikan kebenaran sebagai implementasi keteladanan Nabi Muhammad dalam berdakwah. 3.2, memahami ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. 4.2, menceritakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad dan sahabat dalam berdakwah. Berikut adalah indikator pencapaian kompetensi. 1. Siswa dapat menunjukkan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad dalam menyampaikan kebenaran. 2. Siswa dapat menunjukkan sifat mulia yang wajib dimiliki Nabi Muhammad. 3. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. 4. Siswa dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Apa sih yang dapat kita ambil dari gambar di samping? Ya, gambar di samping merupakan contoh kebaikan-kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membantu orang menyeberangkan, menjaga kebersihan, menolong teman yang kesusahan, dan lain-lain. Dan itu semua merupakan cerminan dari tauladan kita Nabi Muhammad, dan kita wajib menerapkannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW santun dalam menyampaikan kebenaran. Maksudnya gimana sih? Ya, Nabi Muhammad itu merupakan suri tauladan bagi kita, umat muslim. Karena Nabi Muhammad itu seseorang yang sopan dan santun dalam bertutur kata. Beliau selalu jujur dan tidak pernah berdusta. Bahkan beliau tidak pernah membeda-bedakan memandang seseorang dari status sosial, warna kulit, suku bangsa, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai umat muslim wajib sekali untuk meniru apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW santun dalam menyampaikan kebenaran. Dan itu seperti dalam surah Al-Qalam ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang berbudi pekerti agung. Gimana sih sikap Nabi Muhammad terhadap kaum kafir Quraisy? Ya, saat berdakwah, Nabi Muhammad tuh sering sekali dihina oleh kaum kafir Quraisy, tapi beliau tidak pernah marah. Beliau tetap teguh, tenang, dan sabar. Bahkan, beliau berhasil dalam berdakwah karena mampu menahan diri ketika menerima celaan dan makian dari kaum kafir Quraisy. Baik, kita lanjutkan ke kepribadian Nabi Muhammad. Apa aja sih yang dapat kita teladani dari kepribadian Nabi Muhammad? Pasti banyak kan? Ayo kita mulai satu-satu ya. Yang pertama adalah santun dalam berbicara. Nabi Muhammad selalu mengedepankan kefasihan dan keindahan. Beliau berbicara itu tidak secara spontan, namun harus penuh persiapan. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang paling fasih bahasanya, baik ucapannya dan teratur penjelasannya. Yang kedua adalah santun dalam perbuatan. Nabi Muhammad selalu mengajarkan kepada kita untuk bersikap santun kepada orang lain, untuk saling menghormati, untuk saling toleransi, dan untuk saling mengasihi.
Beliau selalu mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah dan membantu orang lain. Begitu ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah santun dalam pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, Nabi Muhammad selalu berpegang pada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah salah dalam menentukan sikap, karena beliau adalah orang yang bijaksana dalam segala hal. Yang terakhir adalah santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Meskipun Nabi Muhammad selalu dihina, dicemooh, dicaci maki, dianggap sebagai orang gila, berulang kali ingin dibunuh, namun beliau tetap pemaaf dan tidak pernah ada dendam dalam diri beliau. Nah, begitu ya teman-teman, dari semua kepribadian Nabi Muhammad, kita sebagai umat muslim wajib untuk mencontohnya. Sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat mulia yang wajib dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sifat yang pertama yaitu sidik. Sidik artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan. Sifat yang kedua yaitu amanah, artinya terpercaya. Oleh karena itu, masyarakat Mekah memberi gelar kepada Nabi Muhammad dengan gelar Al-Amin, yang maksudnya yaitu jujur. Sifat yang ketiga adalah fatonah, artinya bijaksana dan cerdas. Maka mustahil bagi seorang rasul itu bersifat bodoh. Yang terakhir yaitu sifat tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi seorang nabi dan rasul itu berkewajiban untuk menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tentang Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Mari kita baca dan cermati bersama Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Apa maksud ayat tersebut? Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Agar manusia dapat menerima rahmat dari beliau, maka manusia harus menerima dan mengikuti ajaran beliau. Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang persamaan derajat manusia. Beliau juga mengajarkan agar dalam menyelesaikan masalah tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan, namun harus dilakukan dengan cara yang damai dan beradab, seperti yang dilakukan beliau saat meletakkan Hajar Aswad. Memang ada masalah apa dalam peletakan Hajar Aswad? Jadi, dahulu dalam peletakan Hajar Aswad terjadi sedikit keributan antara kaum-kaum yang berada di Mekah. Mereka semua berebut tentang siapa yang lebih pantas untuk meletakkan Hajar Aswad. Meskipun yang seharusnya meletakkan Hajar Aswad adalah Rasulullah, tetapi beliau menyelesaikan perdebatan tersebut dengan menyarankan kepada pemimpin mereka untuk membawanya bersama, dan Rasulullah menerimanya untuk meletakkannya di tempat yang sudah ditentukan. Dengan begitu, pemimpin suku-suku di Mekah merasa dihormati, sehingga bertambah simpati kepada beliau. Sebagai rahmatan lil alamin, apa saja sih tugas Rasulullah? Seperti yang berada dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 45-46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya,
dan sebagai cahaya yang menerangi. Apa sih syahidan, mubasyiran, nadhiran, da'iyan ilallah, dan sirajan muniran? Jadi syahidan itu artinya adalah menjadi saksi, yaitu Rasulullah akan menjadi saksi bagi seluruh umat di hadapan Allah pada hari akhir. Kemudian mubasyiran. Mubasyiran artinya pemberi kabar gembira. Rasulullah memberi kabar gembira kepada umat yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. Kemudian nadhiran. Nadhiran artinya pemberi peringatan. Rasulullah memberi peringatan kepada orang yang tidak beriman bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka karena tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. Kemudian da'iyan ilallah, yaitu artinya penyeru kepada agama Allah agar manusia mau memeluk agama Islam. Yang terakhir adalah sirajan muniran, yang berarti cahaya yang menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Seperti yang telah disampaikan tadi, bila kita sebagai manusia dan umat Islam ingin menerima rahmat dari Rasulullah, maka kita harus menerima dan mengikuti ajaran beliau. Perbuatan kita dalam sehari-hari yang bisa kita tiru dari Rasulullah adalah perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Berikut ini beberapa contoh berupa komik yang mencerminkan perilaku Rasulullah tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.